Salam sejahtera bagi kita, selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini karena kemurahan Tuhan. Tinggal beberapa minggu kita akan tinggalkan tahun 2021. Tentu sepanjang tahun ini banyak kenangan, banyak kesan yang telah kita alami. Tetapi satu hal, kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini karena kesetiaan dan cinta Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada saat ini yaitu kunci untuk diselamatkan. Ini masih ada hubungannya dengan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Yusuf minggu lalu. Tentu kalau berbicara tentang keselamatan, kita pasti sudah tahu rahasia kunci untuk diselamatkan yaitu percaya. Sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Nah, saudaraku, tetapi Yesus mau. Kita tidak boleh mandek. Kita tidak boleh berhenti sampai hanya percaya. Karena apa? Seperti yang minggu lalu kita dengar, kalau kita hanya sekedar percaya, cukup puas menjadi orang percaya, cukup puas menjadi orang Kristen, mandek sampai di situ, saudaraku. Alkitab katakan, iblis juga percaya. Kalau memang percaya itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan satu keselamatan, berarti iblis juga selamat, saudaraku. Karena Alkitab katakan iblis juga percaya. Nah, itulah sebabnya ada satu berita yang terus-menerus perlu disampaikan. Ada satu berita, ada satu kabar yang terus-menerus diberitakan. Agar apa, saudaraku? Kita tidak binasa. Yesus mau sekali lagi kita tidak hanya mandek sampai kepada satu hal yaitu percaya. Yesus mau kita terus bertumbuh. Yesus mau kita terus naik ke level yang lebih tinggi. Yaitu jangan sampai sekali lagi kita yang penting kita percaya. Berita apa yang selalu perlu disampaikan setiap saat. Walaupun Alkitab katakan ini berita dasar atau kabar dasar. Yaitu tentang pertobatan. Nah ini. Karena apa? Setelah kita percaya kepada Yesus. Ada satu tingkatan lagi yang perlu kita naiki. Ada satu tingkatan lagi yang perlu kita miliki setelah kita percaya, yaitu bertobat. Nanti kita akan lihat beberapa tingkatan-tingkatan yang perlu harus kita sampaikan. Coba kita lihat ayatnya. Mengapa berita tentang pertobatan itu perlu setiap saat, setiap hari disampaikan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Amin, sampai di situ. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, saudaraku, ini jadi kita tidak cukup percaya yang penting aku menjadi orang Kristen, aku menjadi pengunjung setia gereja, lalu titik, tidak. Kecuali setelah saudara percaya lalu dipanggil Tuhan seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Langsung Yesus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Tetapi kita masih hidup, saudaraku. Itulah sebabnya di dalam Ibrani di sana dikatakan kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Setelah keselamatan itu diberikan kepada kita, ada sesuatu yang perlu kita kerjakan, ada sesuatu yang perlu kita lakukan, saudaraku. Apa itu? Anak tangga yang kedua yaitu tentang pertobatan.
dengan jelas di sini. Mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi intinya saudaraku, kesimpulannya kita tidak cukup percaya. Amin saudara. Kita semua menjadi orang yang percaya Yesus. Ayo tingkatkan imanmu. Tingkatkan, naikkan levelmu. Setelah kita percaya, kita perlu bertobat. Betapa pentingnya pertobatan ini sampai Yesus dalam pelayanannya saudaraku. Khotbah Yesus yang pertama bukan berbicara tentang kasih. Khotbah Yesus yang berbicara bukan tentang berkat. Khotbah Yesus yang pertama bukan berbicara tentang janji-janji. Khotbahnya bukan tentang pemulihan, tetapi khotbahnya tentang pertobatan. Coba kita akan lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, ini khotbah Yesus yang pertama. Dengan kata lain, mengapa Tuhan Yesus tidak khotbah tentang janji-janji Tuhan? Mengapa Yesus tidak khotbah tentang pengampunan? Mengapa Tuhan Yesus tidak khotbah tentang berkat? Karena apa? Berita tentang pertobatan itu adalah sesuatu yang terus disampaikan dan itu sangat penting setelah mereka percaya kepada Yesus. Ayo, kalau selama ini kita hanya berpikir ya yang penting kita percaya kepada Yesus, titik. Saudara tidak ada kerinduan, saudara tidak ada keinginan untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi, ke anak tangga yang lebih tinggi lagi. Izinkan firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita. Khotbah Yesus yang pertama tentang pertobatan. Begitu juga ketika Yesus mati dan dibangkitkan, Yesus sekali lagi tidak khotbah lagi tentang kasih, tidak khotbah lagi tentang berkat saudaraku. Tetapi sekali lagi yang dikhotbahkan Yesus yaitu tentang pertobatan. Kita lihat ayatnya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Amin, saudaraku. Setelah bangkit pun lagi-lagi Yesus tidak khotbah tentang kasih. Lagi-lagi Yesus tidak khotbah tentang pemulihan, tentang berkat, tetapi tentang pertobatan. Dengan kata lain, di hadapan Yesus, di hati Yesus yang paling dalam, pertobatan itu sangat penting. Ketika saudara menyadari akan hal ini, maka saudara akan berkata, aduh, rupanya aku selama ini salah persepsi. Rupanya aku ini salah menilai. Saya pikir dengan percaya, saya pikir dengan Yohanes 3 ayat 16 percaya diselamatkan tidak binasa. Itu cukup ada jaminan. Memang saudaraku, firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi sekali lagi kita masih ada hidup di dalam dunia ini. Dan musuh kita iblis keberatan saudara dan saya masuk surga. Iblis sangat keberatan saudara dan saya masuk surga. Itulah sebabnya iblis berusaha memberikan kenikmatan-kenikmatan. Iblis berusaha menawarkan kesenangan-kesenangan dunia. Iblis berusaha menawarkan hal-hal yang kita secara jasmani nikmat. Tetapi ujung-ujungnya kebinasaan. Itulah sebabnya firman Tuhan pun juga berkata, surga itu pintunya sesak. Surga itu pintunya sempit. Artinya apa saudaraku? Kalau sesak itu kita tidak bisa bebas bergerak saudara. Mau buat ini tidak bisa, mau begini tidak bisa, mau begitu dilarang, mau begini tidak bebas. Kita terbatas saudaraku. Tetapi ujung-ujungnya keselamatan. Amin saudara. Tetapi kalau neraka pintunya lebar kata Alkitab. Saudara bisa melakukan semau saudara menurut keinginan saudara, memuaskan hawa nafsu saudara bebas. Tetapi ingat ujung-ujungnya kebinasaan.
Ayo, kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Sering saya katakan kalimat ini, sering saya katakan dari tempat ini. Kita tidak tahu kapan jantung kita ini berdetak. Kalau saudara mendengar berita beberapa hari yang lalu. Siapa nyangka, siapa menduga artis yang terkenal. Nah saudaraku, tentu artis ini sudah punya rencana-rencana tahun ke depan. Begini dengan suaminya. Tentu punya program, tentu punya rencana begini. Mungkin untuk mengembangkan bisnisnya, mungkin untuk apapun rencananya. Tetapi saudaraku, siapa nyangka kecelakaan membuat artis suami istri ini harus lewat. Kita tidak tahu saudaraku. Sekali lagi kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Ayo, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Langkah pertama sudah kita miliki, kita sudah percaya Yesus. Ayo tingkatkan. Langkah yang kedua, kita naik di level yang kedua, yaitu bertobat. Amin, saudara. Mungkin saudara bertanya, apa itu bertobat? Bertobat, saudaraku, yaitu berbalik 180 derajat. Kalau sebelumnya saudara berjalan ke utara, berbalik ke selatan. Berbalik bukan cuma miring, saudaraku, tetapi berbalik. Ada begitu banyak kita belum mampu dalam level ini. Saudaraku, ayo kita harus mengambil keputusan. Kita sudah tidak bisa lagi kompromi dengan keadaan yang ada, saudaraku. Ayo berbalik, datang kepada Tuhan, menyesal dengan keberadaan apa yang telah kita lakukan, minta ampun dan tidak mengulangi lagi. Itu yang namanya bertobat, saudaraku. Jangan hanya sekedar mengurangi. Entah berapa kali saya sudah sampaikan hal ini di hari mimbar. Ketika saya melayani di Kalimantan, ada seorang, saya minggu itu saya khotbah tentang pertobatan. Minggu berikutnya seorang bapak datang, Om terima kasih. Saya sangat diberkati dengan khotbah Om minggu lalu tentang pertobatan. Wah ya puji Tuhan. Seorang gembala kalau mendengar jemaatnya merasa diberkati, ya puji Tuhan. Om tahu, walaupun saya ini rajin masuk gereja Om, tetapi setiap malam saya ini berjudi loh Om. Kaget saya saudaraku. Setiap minggu masuk gereja, tetapi setiap malam Bapak ini berjudi. Tetapi setelah dengar khotbah tentang pertobatan Om, saya saat itu sudah langsung mengambil keputusan bertobat. Sehingga sekarang seminggu tinggal sekali. Itu belum bertobat, itu baru mengurangi. Amin, saudara. Artinya bertobat tinggalkan, saudaraku. Sering kita hanya sampai di mengurangi saja. Ayo, kalau saudara ingin melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Setelah kita percaya kepada Yesus, naik ke level yang lebih tinggi. Apa itu? Yaitu tentang pertobatan. Berita tentang pertobatan itu terus harus disampaikan, saudaraku. Tentu contoh yang tidak asing lagi ya, tentang perempuan Samaria. Ini sering disampaikan. Bagaimana saudara tentu tahu bagaimana latar belakang dari perempuan Samaria. Dia sampah masyarakat. Dia tukang ganggu suaminya orang. Apalagi banyak kejahatan-kejahatan dia lakukan. Tetapi setelah dia terima Yesus, setelah Yesus templak dengan firman Tuhan, adanya dia sadar, saudaraku. Oh ya, aku sudah salah. Dia minta ampun, dia ingin dipulihkan. Dan Alkitab katakan setelah perempuan ini bertobat, Alkitab tidak mencatat lagi perempuan ini kembali kepada kehidupan yang lama. Setelah pertemuannya dengan Yesus di sumur di siang hari, Alkitab tidak mencatat setelah itu perempuan ini kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi justru firman Tuhan katakan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Dengan kata lain, firman yang disampaikan oleh Yesus walaupun pada waktu itu begitu keras menelanjangi dosa-dosanya, dia terbuka dan akhirnya berubah. Saudara yakin? Saudara percaya firman ini penuh kuasa? Saudara yakin firman Tuhan ini penuh kuasa? Firman Tuhan mampu merubah kehidupan kita. Apapun latar belakangmu, saudaraku. Berapapun gelapnya latar belakang kita, Yesus firman Tuhan mampu merubahnya. Begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Salah satunya tadi perempuan Samaria. Begitu juga dengan Saulus. Begitu juga dengan Matius. Mereka adalah orang-orang yang latar belakangnya gelap. Tetapi firman Tuhan yang dia dengar mampu merubah hidupnya. Begitu juga. Kalau saudara mau terima ini firman dengan segenap hati. Apapun latar belakangmu saudaraku, entah itu tidak baik. Akan bekerja saudara akan menjadi sesuatu yang baru. Amin saudara. Tetapi persoalannya, mau atau tidak kita dirubah, ini masalahnya. Selama saudara tidak mau diperbaiki oleh firman, saudara hanya mendengar, sekedar menjadi pendengar setia, tidak mau firman Tuhan bekerja penuh di dalam kehidupan kita, ya hidup kita tidak berubah saudara. Jadi bukannya firman tidak mampu merubah kita, kita yang tidak mau dirubah. Ayo izinkan firman Tuhan setiap saat. Ketika saudara mendengar firman Tuhan hari Minggu, ketika saudara membaca Alkitab setiap hari, atau saudara mendengar khotbah di YouTube, izinkan firman Tuhan bekerja penuh di dalam hidupmu. Amin saudara. Ketika saudara leluasa seperti perempuan Samaria mau terbuka dengan firman, saya yakin dan percaya Tuhan akan nyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Amin saudara, amin. Nah, inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi perubahan secara radikal. Setelah kita percaya kita perlu bertobat, inilah yang Tuhan inginkan. Jadi pertobatan itu adalah sebuah keharusan. Sekali lagi, pertobatan itu adalah sebuah keharusan. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Coba ditayangkan mengenai tingkatan-tingkatan yang perlu kita miliki. Ya, saudara perhatikan ke depan. Kita sudah ada posisi di sini. Pertanyaannya, sudahkah kita akan naik ke level ini? Ada orang dari sini ingin terima karunia-karunia Roh Kudus. Wah hebat saudaraku. Kan Yesus bilang mintalah kamu akan diberi Tuhan. Aku minta karunia-karuniamu hebat. Saudaraku. Tetapi persoalannya untuk alami hal ini saudaraku. Langkah tahapan-tahapan inilah yang harus kita lalui. Jangan sampai saudara sudah di zona nyaman Yohanes 3 ayat 16. Sampai percaya sampai di sini. Harus bertobat. Kalau saudara ingin naikkan tingkat di dalam Tuhan. Dan tanda orang bertobat tadi yang pertama apa? Berbalik. Dari kehidupan yang jahat menjadi kehidupan yang baik. Dari kehidupan yang tidak menjadi berkat, menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Yaitu dengan datang kepada Tuhan, mengakui, menyesal apa yang telah kita lakukan. Lalu mengakui, bertobat dan minta kekuatan Tuhan. Memberikan kemampuan untuk tidak mengulangi lagi. Jadi saudaraku, tanda orang itu bertobat yang pertama yaitu berbalik. Kedua saudaraku, tanda orang itu bertobat, kita lihat di dalam Matius pasal 3. Apa tanda orang itu
bertobat. Selain kehidupannya harus berbalik 180 derajat. Saudara perhatikan Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan? Oh, sudah ada. Perhatikan di sini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Artinya apa, saudaraku? Tanda orang bertobat yang pertama bukan hanya berbalik 180 derajat, menyesal, minta ampun, tidak mengulangi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dibaptis. Saya bersyukur tadi pagi ada seorang ibu, Om, saya rindu dibaptis, Om. Nah, puji Tuhan, nanti cari teman, siapa tahu ada yang teman yang rindu. Menggenapi salah satu kehendak Allah, yaitu baptisan. Saudara, ini. Jadi baptisan itu tanda bukti. Apa buktinya kamu bertobat? Hidup saya sudah berubah, puji Tuhan. Tetapi satu bukti tanda kita bertobat, saudaraku, yaitu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dengan kata lain, bukti orang itu bertobat bukan hanya kehidupan yang berbalik 180 derajat, tetapi bukti orang itu bertobat yaitu dibaptis. Saya tidak lama-lama tentang baptisan, saudaraku. Kalau saudara ingin mengetahui tentang baptisan, saudara bisa WA ke saya. Hari ini saya khotbah tentang pertobatan. Jadi setelah kita percaya Yesus, itu anak tangga yang pertama, kita harus naik ke level yang kedua. Anak tangga yang kedua, yaitu bertobat. Saudara, coba kita lihat bagaimana pentingnya berita tentang pertobatan itu. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat yang ke-30. Ini ayat yang tidak bisa diganggu gugat. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudaraku, di mana-mana. Bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Medan, bukan cuma di Manado, bukan cuma di Jawa, bukan cuma di Kalimantan. Di mana-mana termasuk di Labuan Bajo ini. Harus bertobat. Setelah kita percaya Yesus, harus bertobat. Dan saudara tahu, dampak dari orang yang bertobat itu luar biasa. Bukan hanya suami dan anak senang ketika melihat istri bertobat. Ya, sekali lagi. Ketika istri bertobat, yang senang bukan hanya suami dan anak. Ketika istri bertobat, yang senang bukan hanya suami dan anak-anak. Ketika orang tua bertobat, yang senang bukan hanya anak-anak. Ketika anak-anak bertobat, yang senang bukan hanya orang tua. Ketika jemaat bertobat, yang senang bukan hanya gereja. Tapi kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas. Siapa saudaraku? Kita lihat. Di dalam Lukas pasal 15. Aku berkata kepadamu, ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin, saudara. Amin. Yang senang ketika suami bertobat bukan hanya istri dan anak-anak. Yang senang ketika orang tua bertobat bukan hanya anak-anak, tetapi Alkitab katakan ada di surga bersukacita. Wow. Lihat di sini saudaraku. Di surga ada sorak-sorai, di surga ada sukacita ketika ada satu orang bertobat. Bukan satu orang menjadi Kristen. Bukan satu orang naik
pangkat. Bukan satu orang mendapatkan berkat yang melimpah. Tetapi satu orang bertobat, malaikat atau surga bersukacita. Bahkan di dalam ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Satu orang yang bertobat. Wow, saudaraku, kalau saudara ingin melihat malaikat di surga bersukacita, kalau saudara ingin mendengar di surga terjadi kegirangan yang luar biasa, kita ambil keputusan untuk bertobat. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi satu orang saja. Targetnya cuma satu orang, bukan satu keluarga, bukan satu gereja. Satu orang saja yang bertobat. Malaikat di surga bersukacita. Surga terjadi kegirangan yang begitu dahsyat. Bahkan sampai Yesus menggambarkan satu orang yang bertobat, saudaraku, itu nilainya lebih daripada seisi dunia. Tentu saudara ingat firman. Apa gunanya kamu memiliki harta seisi dunia kalau jiwamu binasa? Artinya apa? Satu jiwa di pemandangan Tuhan nilainya lebih dari kekayaan yang kita miliki. Wow. Satu jiwa di pemandangan Tuhan, tentu satu jiwa yang bertobat nilainya lebih dari kekayaan yang kita miliki. Kekayaan dunia ini, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia jika jiwamu binasa? Ayo, kita tidak mungkin memiliki seisi dunia, saudaraku. Tetapi jiwa yang bertobat di hadapan Tuhan nilainya lebih besar. Amin, saudara. Satu jiwa yang bertobat di hadapan Tuhan membuat malaikat bersukacita, membuat malaikat menari-nari. Karena apa? Satu jiwa bertobat. Ayo, kalau mungkin selama ini saudara puas dengan hanya yang penting percaya. Yang penting percaya. Ayo naikkan tingkat levelmu. Aku harus bertobat. Aku harus bertobat. Terus naik, terus naik, terus naik. Sampai Alkitab katakan sama seperti Yesus. Amin, saudara. Ayo kita mulai periksa diri. Kalau mungkin saat ini kita baru hanya di level pertama. Minta Tuhan. Aku mau naik level, aku mau naik tingkat, aku mau bertumbuh dewasa, dewasa, dewasa. Dan akhirnya sama seperti Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Haleluya. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, kita renungkan firman Tuhan. Kalau mungkin selama ini saudara telah salah bahwa kita cukup, yang penting sudah percaya Yesus cukup. Padahal ada satu tingkatan yang perlu kita harus naiki, yaitu kita perlu hidup dalam pertobatan. Ayo saudaraku, jangan berpikir, Om saya sudah bertobat tahun lalu loh Om. Saya 5 tahun lalu sudah bertobat Om. Tidak, saudaraku. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Hari lepas hari kita harus hidup di dalam pertobatan. Inilah yang Tuhan inginkan. Bukan pernah bertobat, tetapi hidup di dalam pertobatan. Kalau hal ini terjadi, wow, saya tidak bisa bayangkan. Surga akan bersukacita, malaikat akan menari-nari, memuliakan Tuhan. Karena saudara dan saya bukan cuma percaya, tetapi kita hidup di dalam pertobatan.